Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo. Hari ini kita akan ngebahas film Army of Thief gitu ya, prequel dari Army of the Dead yang ya gitulah ya, Zack Snyder ternyata nggak superior banget. After Justice League ternyata dia buat Army of the Dead yang ceritanya so-so aja, menampilkan zombie secara visual udah cukup oke lah. Dan akhirnya film ini muncul, yaitu prequel Army of Thief sebelum cerita Army of the Dead, sebelum zombie menyerang. Nontonnya tentu di Netflix gitu ya, dan ini genrenya itu action, komedi, crime gitu. Tentunya Army of Thief itu kan mengangkat cerita tentang Dieter, salah satu karakter yang sangat dicintai di Army of the Dead. Nah, direkturnya itu adalah Matthias Schweighöfer. Case-nya juga dia ternyata, gue juga kaget ternyata pemerannya ini, si Dieter ini, dia selain ngedirect dia juga main gitu. Dan menurut gue ya cukup sulit ya ketika lu ngedirect dan lu juga jadi peran utama. Jadi untuk Army of Thief ini masih gue wajarin lah kalau ada beberapa minor kecil gitu. Nah, perasaan gue setelah nonton film ini ya mungkin menurut gue lebih fun aja sih, lebih fresh dibanding Army of the Dead gitu ya. Karena Army of the Dead filmnya kelamaan, rada sedikit boring, tapi Army of Thief ini menurut gue cukup fun walaupun so-so juga gitu, tapi ya trending juga di Netflix nomor 1. Nah, ceritanya tentang apa sih? Ceritanya itu tentang menceritakan si karakter Dieter ini, dimana dia kan kalau di Army of the Dead kita sama-sama tahu kalau dia itu meninggal karena pengorbanannya saat diserang zombie gitu. Nah, setelah dia meninggal tuh karakternya tuh menjadi naik banget karena orang pada suka nih. Terlepas dari ceritanya, terlepas dari Army of the Dead yang mungkin kurang berhasil, tapi mereka suka banget sama karakter Dieter ini. Sampai akhirnya dibuatlah prequel cerita sebelum si Army of the Dead gitu. Nah, Dieter ini tinggal di Jerman, dimana dia itu edik sama yang namanya brankas gitu ya. Dia tuh suka banget nih dari kecil, yang lain pada main bola dia buka brankas gitu, kayak unik gitu sebenarnya. Beda lah dari yang lain gitu. Dan dia tuh ngerasa kemampuannya dia ini nggak dipergunakan karena dia cuma jadi apa ya, bisa gue bilang ya, pekerjaannya itu bisa dibilang teller bank mungkin, atau yang cuma di depan terus orang marah-marah, gue nggak tahu sih, peminjaman ya, mungkin peminjaman uang terus orang marah-marah atau apa gitu. Dan dia ngerasa si Dieter ini, kok kerjaan gue boring banget, setiap hari gue bangun ke kafe beli minuman yang sama, terus diomelin, terus dia makan sendiri, pulang buat YouTube-nya pun juga nggak ada yang nonton. Sampai suatu ketika YouTube-nya itu ada yang nonton, viewersnya itu cuma 1 gitu, dan ada yang komen kalau lu emang bisa, ibaratnya kalau lu emang jago, lu datang ke tempat ini gitu. Dan by the way, dia tuh buat konten YouTube-nya adalah tentang 3 brankas paling susah ditembus di dunia gitu. Jadi dia tuh edik banget nih sama pembuat brankas ini. Yang pertama itu ditaruh di bank, gue lupa, pokoknya 3-tiganya itu ditaruh di salah satu bank yang isinya tuh duit banyak banget. Dan yang ketiga itu di Army of the Dead tuh, yang dia ngebobol brankas itu ada brankas yang ketiga gitu. Jadi ini kita diceritain di mana dia ngebobol 2 brankas sebelumnya di Army of the Dead. Menarik, heist ya kayak perampokan pada umumnya. Mungkin kalau money heist ada dramanya, kalau ini menurut gue heistnya lebih kayak kurang dieksplor, jadinya kayak ya udah berjalan begitu aja gitu. Mungkin lebih deep di karakter si Dieternya gitu, dimana karakter Dieter ini ya sama-sama tahu juga kita, orang yang geek, kayaknya penakut gitu pertama kali dia nge-heist kan. Jadi dia ada beberapa tim ya. Yang pertama itu Dieter sebagai pembobol brankas, Gwen itu sebagai pencuri, terus gue lupa namanya, pokoknya yang tinggi gede keker, dia itu sebagai yang tukang berantem. Ada yang tukang nyetir ya, maksudnya jago nyetir, sama yang IT, ngehack gitu. Nah, menurut gue ini udah jadi komposisi yang pas ya untuk sebuah heist gitu. Dan gue pengen banget nih dieksplor, dimana setiap yang ngehacknya itu kita ditonjolin nih gimana sih cara dia ngehack. Oke lah, itu masih dikasih lah sama di Army of Thief ini. Terus yang nyetir mobil kita cuma dikasih tahu dia itu nyetir mobil jago, tapi pas ngeheistnya juga udah cuma kayak biasa aja kayaknya. Kayaknya menurut gue kalau heist cuma untuk kabur, nggak perlu orang yang jago nyetir gitu, karena nyetirnya nggak perlu skill juga, nggak ditunjukin di situ. Nah, itu sayangnya tuh kayak gitu. Jadi setiap kemampuan orang-orangnya ini yang terlibat di heist ini tuh nggak dieksplor lebih, dan kemampuannya tuh jadi terlihat biasa aja, padahal di awal kita udah dikasih tahu gimana cara dia jago nyetir, jago berantem, jago ngehack, dan jago nyuri gitu. Nah, si Gwen ini gue suka sih sebenarnya sama cara dia nyuri tuh, kayak misalnya ketemu Dieter di awal di tempat kopi, dia tuh kayak si Gwennya bilang, nih lihat ada kunci atau barang apa gitu, ini punya orang yang di belakang lo gitu, ini pistol punya orang yang di depan lo. Kayak wow, dia bisa nyuri tanpa ketahuan sehebat itu gitu. Tapi pas di heistnya ya udah sebagai nemenin Dieter aja gitu. Jadi kayak menurut gue sangat disayangkannya di situ, dimana setiap karakter punya skill masing-masing tapi nggak dieksplor lebih gitu, termasuk Dieter.
Dieter tuh mungkin gue suka ya sama treatment karakternya yang akhirnya bisa berani, akhirnya bisa survive sampai akhir. Tapi cara dia ngebuka berangkasnya itu sangat disayangkan, kayak secepat itu dan semudah itu aja. Kayaknya ngerasa tuh berangkasnya kayak nggak ada tantangan untuk dia. Padahal gue suka banget kayak mirip-mirip Now You See Me gitu, dimana dia ketika buka berangkas di awal dia tuh cuma megang berangkasnya. Terus tiba-tiba dia langsung ngebayangin visualnya itu masuk ke dalam berangkasnya, kayak dia bisa tahu isi berangkasnya itu kayak gimana, cara ngebukanya itu gimana gitu. Tapi di awal doang masalahnya. Dan ketika dia nge-hash pun ya udah kayak begitu aja, dia tiba-tiba dengerin berangkasnya, ngotak-ngotik, kebuka berangkasnya gitu. Walaupun ya jadinya terkesan biasa aja gitu. Ya menurut gue itu sih yang cukup disayangkan. Berangkasnya mungkin harusnya ada tantangan tersendiri, karena kan itu berangkas yang paling susah dibobol ya. Tapi semudah itu untuk si Dieter ini, kayak gitu. Mungkin halangannya itu lebih ke faktor eksternal aja, ada polisi yang datang gitu, dikejar-kejar sama timing gitu. Jadi mungkin itu sih yang ngebuat lebih berwarna dan lebih bervariasi aja kayak gitu. Dan menurut gua untuk visual ya cukup oke lah gitu. Walaupun beberapa transisi gue ngerasa kayak gila nih, serius nih, ini transisinya kayak gini nih, masa transisinya kayak film tahun berapa nih kayak gini gitu. Mungkin apa directing style ya kayak gitu ya, gue mungkin kurang tahu juga gitu. Dan untuk scoring musik yang gue denger, yang gue baca ini adalah Hans Zimmer juga, karena Hans Zimmer juga kan yang yang scoringin musik si Army of the Dead gitu. Dan possible banget ketika dia mau ikut scoring musik di Army of Thief ini. Cuma ditanya bagus apa enggak sih scoringnya, nggak tahu ya. Gue ngerasa nggak kena aja di gue. Kayak ngerasa ya udah scoring musik si Army of Thief ini kayak nggak kena dan nggak berkesan aja gitu. Tapi Hans Zimmer ya mau gimana, tetap bagus sih gitu. Cuma nggak kena aja kayak gitu. Dan kalau kekurangannya tadi gue udah sebutin juga ya, kekurangannya apa aja. Lebih ke karakter yang kurang diekspor untuk si beberapa karakter dalam adegan pembobolan bank gitu. Nah, scoring dari gue berapa ya Army of Thief ini? Kalau Army of the Dead kan kurang lebih 6 ya. Kalau Army of Thief ini ya 7 lah. 7 untuk Army of Thief, yang menurut gue lebih karena karakternya yang kita sama-sama suka semua aja, Dieter. Dan gue baca trivianya kalau akan ada sequelnya, sequel yang dibuat setelah Army of the Dead gitu. Gue nggak tahu mau dibuat apa nih, army apa lagi. Tapi gue kepo sih sejujurnya, karena kan kita tahu di Army of the Dead zombinya itu nggak sepenuhnya punah ya, masih ada yang tersisa gitu. Dan itu sebenarnya yang gue kepo, gimana sih caranya mereka yang udah kehidupan normal, mungkin new normal kali ya untuk di film Army of the Dead. Apakah dia masih lawan zombie lagi atau ancaman yang baru kayak gitu. Dan yes, gue cukup applause lah sama si Matias ini dalam ngedirect Army of Thief, karena jujur gue sekaget-kagetnya gue baru baca tadi dimana yang ngedirect juga dia gitu. Jadi bener-bener gue wajarin ketika dia ngedirect dan ketika dia main juga. Itu sulit sih sebenarnya, jadinya menurut gue kalau ngedirect aja lah. Tapi kalau dia ngedirect, pemeran utamanya siapa ya? Orang karakternya juga Dieter kan, kayak gitu. Dan proses syuting film Army of Thief ini sudah berlangsung di akhir tahun 2020. Berlokasi itu di Jerman dan Ceko. Kita bisa diberikan lah visual-visual di Eropa itu seperti apa sih, menarik-menariknya beberapa part-partnya itu. Pokoknya ya bisa oke lah untuk ditonton dan worth it to watch juga di Netflix trending 1. Mungkin untuk fun bisa ditonton Army of Thief. Oke. Buat kalian yang udah nonton, bisa langsung komen-komen aja di kolom komentar ya. Kira-kira reviewnya seperti apa sih, kayak gitu. Dan buat yang belum, boleh dicoba untuk yang udah ngikutin Army of the Dead kayak gitu. Jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Movie Freak. Ada di TikTok, Instagram, Twitter, banyak lah pokoknya. Kalian tinggal follow aja untuk dapat update informasi tentang film yang menarik lainnya gitu. Di YouTube, like, subscribe, komen juga jangan lupa. Segitu aja untuk review Army of Thief. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!